Dan selanjutnya, kami turut mengundang Ketua IKATA periode 2021-2025, yakni Bapak Catur Gunadi STMT untuk memberikan sambutan yang kedua. Untuk itu kepada Bapak Catur Gunadi kami silakan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Kepada yang terhormat Prof. Purnomo Yusgiantoro, kepada yang terhormat Bapak Dirjen yang baru Bapak Triwinarno, yang terhormat staf ahli Menteri Ibu Lana Saria, dan juga Pak Rektor UPN Veteran Jakarta Profesor Iras Fendi, dan Pak Dekan dari Fakultas Teknik Kimia Pak Rahmat Basuki, yang terhormat narasumber dan moderator yang kami hormati, yang terhormat yang saya sayangi mantan Ketua IKATA yang hari ini komplit hadir di acara yang berbahagia ini, dan kepada seluruh stakeholder industri pertambangan Indonesia, kami dari Bidakara menyapa Anda di seluruh Indonesia. Hari ini seminar diselenggarakan untuk memperingati 4 hari lagi adalah hari ulang tahun Pertambangan dan Energi, tepatnya tanggal 28 September besok. Tentunya kita mengenang seorang nama, Ari Lasut. Ya, Ari Frederick Lasut. Ia turut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Selain itu, Ari juga telah memberikan sumbangsih untuk memajukan pertambangan dan infrastruktur geologi di awal-awal kemerdekaan. Nyawanya dipungkasi Belanda di Pakem, Sleman, Yogyakarta. Terjadi kurang dari setahun sebelum Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Beliau terpampang di wing backdrop kanan dan kiri, ada Ari Lasut yang telah memberikan jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia, dan juga sponsor yang telah memberikan jiwa dan dana untuk selenggaranya seminar pada pagi hari ini. Selamat untuk para sponsor. Bapak-bapak dan ibu-ibu, generasi hari ini di dalam meneruskan semangat kejuangan Ari Lasut adalah dengan menyadari bahwa dunia hari ini berada dalam ancaman eksistensial bagi umat manusia. Sehingga apabila industri pertambangan terus-menerus hanya dilihat sebagai sektor ekstraktif, maka pertambangan bisa menjadi irrelevan dengan pemenuhan kebutuhan manusia di masa sekarang maupun fungsi keberlanjutannya. Secara empiris, sektor pertambangan jelas memiliki sejarah yang panjang berkaitan dengan sebuah keberlanjutan. Di banyak negara termasuk kita Indonesia, pertambangan memberi kontribusi yang signifikan dan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang utama bagi negara dan masyarakatnya. Namun demikian, jika kita memandang kontribusi sebuah sektor hanya dari sudut pandang ekonominya, maka menjadi sangat ketinggalan zaman untuk hari ini. Dampak sosial dan lingkungan dari industri pertambangan yang banyak dikelola dengan tidak baik, acap kali membuat sektor ini dianggap sebagai sektor yang kontroversial, kalau tidak mau dikatakan sebagai sektor dengan persepsi yang buruk. Beberapa survei di level global menempatkan sektor pertambangan berada paling dasar dibanding seluruh sektor lain ketika dikaitkan dengan kinerja sosial dan lingkungannya, atau dalam ini kita biasa sebut ESG. Oleh karena itu, tak ada jalan lain bagi kita yang berkiprah dan berkarya di sektor pertambangan selain mengikuti, berdiskusi, dan berkontribusi pada seminar hari ini hingga tuntas untuk mendapatkan gambaran secara utuh yang dapat mengubah
diri kita lewat cara pandang transformatif yang komprehensif atas dampak bisnis dari industri pertambangan. Pemerintahan Prabowo Gibran adalah periode krusial untuk periode kali ini, di mana rentang tahun 2024 sampai 2029 sepatutnya menjadi tonggak penting lepas landasnya transisi energi. Ini diperlukan agar Indonesia dapat mencapai target, bahkan melampaui atas komitmennya atas energi terbarukan atau bauran energi tahun 2030. Menegaskan kembali sebagai pemilik sumber daya alam melimpah yang dalam beberapa dekade sebelumnya hanya dieksploitasi dan dijual keluar tanpa mendapatkan nilai tambah ekonomi. Pemerintahan Jokowi telah berkomitmen untuk melakukan hilirisasi industri termasuk di dalamnya pertambangan. Dan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto setidaknya tergambar dari kampanye nasionalnya berkomitmen untuk melanjutkan program tersebut. Jadi prioritas pembangunan apabila tidak sesuai dengan keberlanjutan, mari kita bersama-sama harusnya kita koreksi, bukan malah didukung. Bagaimanapun masih terdapat kebijakan pemerintah, sama halnya dengan keputusan-keputusan aktor pembangunan lainnya yang perlu dikoreksi agar sesuai dengan SDGs dan paradigma pembangunan berkelanjutan. Tentang transisi energi, IKATA berpandangan bahwa transisi energi bukan hanya mengatasi perubahan iklim atau hanya berfokus pada pengurangan emisi semata, akan tetapi harus memastikan keamanan energi nasional. Masa depan transisi energi Indonesia bergantung pada upaya kolektif semua pemangku kepentingan dan kolaboratif seluruh anak bangsa. Dalam hal mana di dalam penerapannya solusinya tidak harus sama dengan negara-negara maju karena terdapat kondisi yang berbeda, misalnya kapasitas fiskal, teknologi, dan realitas politiknya. Termasuk melalui seminar hari ini kita harus dapat memilih dan menerapkan strategi transisi yang berdasarkan konteks keindonesiaan dan harus mengerti serta memahami kebutuhan sendiri. Diri kita hanya kita yang tahu. Indonesia memiliki kondisi khusus dan starting point untuk mulai bertransaksi yang berbeda dengan negara-negara lain. Tentang hilirisasi, tentu kebijakan pemerintah bahwa nilai tambah hilirisasi tidak bisa disamaratakan untuk semua komoditas. Tidak semua komoditas akan menghasilkan produk akhir yang mampu bersaing dan memiliki sumber daya mineral yang melimpah, tidak menjamin program hilirisasi akan berhasil. Serta banyak contoh negara-negara dengan sumber daya minimal seperti Asia Timur tetapi mampu membangun industri yang tangguh. Tentang nilai tambah, bahwa penciptaan nilai tambah seharusnya berasal dari inspirasi dan inovasi dan bukan dari kegiatan peras keringat atau hanya mengandalkan eksploitasi komoditas ekstraktif belaka, baik itu tebang, gali, sedot, dan sikat saja. Semua hal tersebut adalah buah hasil dari proses kontinuan panjang dari industrial dan technological upgrading. Menciptakan nilai tambah sehingga diawali dengan komitmen, program kerja dan aksi nasional yang dilakukan secara integratif, terus-menerus dan konsisten, termasuk di dalam melakukan transformasi industri secara menyeluruh. Menjaga lingkungan, komitmen lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam minerba adalah mutlak. Saya tidak perlu sampaikan bahwa ada hak-hak lingkungan yang harus dipenuhi. Tentang sosial kesetaraan yang inklusif, bahwa mohon kepada Pak Dirjen bahwa pengelolaan kemanfaatan minerba dalam konsep pembangunan inklusif harusnya mempertimbangkan beberapa prinsip, yaitu partisipasi, non-diskriminasi, dan aksesibilitas. Jangan sampai Pak,
ada lagi suatu pembangunan yang mengaku inklusif hanya pada memenuhi prinsip non-diskriminatif saja, namun melupakan prinsip aksesibilitas. Kita semua rakyat Indonesia berhak untuk memiliki akses yang sama untuk mengelola sumber daya alam. Terima kasih Pak Dirjen Pertambangan. Tentang Indonesia Emas 45, mari kita seluruhnya di hari ini bersama-sama dipandu dan diawali oleh Pak Pur. Terima kasih atas kehadiran, semoga sehat selalu Pak Pur untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan agenda strategis yang mendukung upaya reposisi kontribusi hari ini terhadap sumber daya mineral dan batu bara menuju transisi energi, ekonomi hijau, dan pembangunan berkelanjutan. Semoga kita dapat melindungi kekayaan alam kita dan lingkungan kita, memberi kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan, dan membangun tata kelola yang bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.